merinding tangannya, merinding badannya, merinding hatinya, merinding pikirannya, nangis. Karena saat itu tidak ada yang dia harapkan kecuali Allah. Heras hatena, ya Allahu, ya Allah, balik mual, ya Allah. Bareng Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratil mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin walhamdulillahi rabbil. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dinten ieu hari ini kita semua masih diberikan sehat wal afiat, panjang umur, mugi-mugi istiqomah. Salawat salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kumpulnya kita di masjid ini, di dunia ini, Allah kumpulkan nanti di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sehat-sehat Ibu. Alhamdulillah, puasanya aman. Sahur aman. Bukaeun geus aya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahkan dengan rizki yang banyak, rizki yang berlimpah. Ada satu doa, doa ini dibaca sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau makan selalu mengundang orang lain. Bahkan dalam satu riwayat 60 kilometer beliau mencari orang hanya untuk makan bareng. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim gak mau makan sendiri. Kenapa alasannya? Karena makan sendiri Nabi Ibrahim takut dihisab sama Allah. Karena kata ulama, satu kaul menyebutkan al-jama'atu rahmatun. Orang yang berjamaah insya Allah penuh dengan rahmatnya Allah. Maka kita kalau bisa makan itu berjamaah. Nah Ibu suka berjamaah makan? Sok ngajak Tara? Mudah-mudahan momentum Ramadan adalah momentum buat kita untuk makan berjamaah. Insya ada namanya program ta'jil, yaitu buka bersama. Kumpul bareng kita makan bersama, karena disitulah keberkahan Allah turunkan. Amin. Doa Nabi Ibrahim senantiasa makanannya dikirim sama Allah. Jadi yang ngirim bukan Gosen, bukan Gojek, bukan GoFood. Tapi yang ngirim malaikat langsung dari surga. Pengen gak punya makanan begitu? Ngimpi sih teh. Menyatakan orang dah arti surga hese. Tapi minimal Allah menghantarkan orang-orang terbaik sama kita buat datang mensuplai makanan buat kita. Lain hayang dibere. Tapi kita minta sama Allah rizkun min haitsu la yahtasib. Rizki yang tanpa diduga-duga. Amin. Ikutin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hafal? Inna lillahi. Ya, ikutin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan
li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, turunkanlah bagi kami hidangan makanan dari langit, karena Engkau sebaik-baik pemberi rizki. Itu doa singkatnya begitu. Hafal? Ya, ya nabi kamu buka lagi mau apa jika nak? Dah pokoknya cari tuh. Kalau nggak salah di dalam surah Al-Maidah ayat, lupa lagi saya. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Jadi nilai Ramadan ini kita berbagi. Mudah-mudahan berbagi makanan, Allah juga berkahkan makanan buat kita khususnya di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita sama-sama mengkaji tema yang sudah diusung oleh Al-Ustazah Sufi, kebetulan beliau berhalangan hadir, kita doakan dan kirimkan suratul Fatihah. Beliau tidak bisa memaksakan hadir ke majelis ini karena terkena sakit yang tidak bisa datang ke tempat ini. Salam dari beliau, mudah-mudahan beliau Allah berikan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya baca di dalam kitab Durratun Nasihin, diriwayatkan hadis ini oleh Sayyidina Anas ibni Malik. Di dalam Fadilatus Saum disebutkan bahwa man hadara majlisan min majalisil khairi fi Ramadan khalaqallahu ta'ala bikulli qadamin ibadata sanah. Satu kaul menyebutkan ini bukan hadis, tapi ini adalah perkataan ulama. Apalah itu, mau perkataan ulama, mau hadis yang bersumber dari Nabi, yang jelas teks ini, kalimat ini, bahasa ini bermanfaat buat kita. Karena kita di dalam mazhab khususnya Al-Imam Syafi'i, walaupun hadis kita, walaupun literasi sumber kita, dalilnya tidak ada yang menyikapi dengan kata sahih ataupun hasan, bahkan hadis itu dinyatakan dhaif, di dalam mazhab kita yaitu Al-Imam Syafi'i, masih dibolehkan kita menggunakan hadis dhaif dengan dasar fadhailul a'mal. Sekali lagi, dalam mazhab kita yaitu Imam Syafi'i, boleh menggunakan hadis yang dhaif statusnya dengan tujuan fadhailul a'mal, yaitu keutamaan-keutamaan dalam beramal. Jadi kalau Ibu Tete, jamaah yang dimuliakan Allah, menemukan satu wacana broadcast atau satu video singkat yang mengatakan bahwa banyak amalan-amalan yang hadisnya tidak jelas, bahkan hadisnya dhaif, apalah itu titel hadisnya, kedudukan hadisnya, yang penting itu amalan tidak menyimpang dan tidak keluar dari tracking yang benar dari ridha Allah, maka insya Allah mazhab kita Al-Imam Syafi'i menekankan boleh kita amalkan. Contoh, ada orang baca surat Yasin, tapi Yasinnya ditambah-tambahin. Yasin, 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 Yasin. Berapa kali? Sampai kalimat yubsirun. Doa di situ. Ya kan? Doa lagi di dalam kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim. Doa lagi di awalaissalladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala qadirun ala an yaf'alana bil afwi wal mu'afat wa an yaqdiya lana fid dunya wal akhirati jami'al hajat.
itu tertera semua di dalam doa-doa namanya surat Yasin Fadi. Ada hadisnya nggak? Nggak ada hadisnya. Kalau ada hadisnya pun doif, bolehkah kita mengamalkan Yasin Fadilah? Boleh. Kenapa? Karena di situ banyak keutamaan pahala yang Allah limpahkan saat kita membaca surat Yasin. Insya. Oh, tapi kan Ustadz itu Yasin ditambah-tambahin. Demi Allah, sampai kita meninggal dunia, kita punya keyakinan tidak akan pernah menambah satu ayat Al-Quran sedikit pun. Betul? Ini hanya sekedar ungkapan doa yang kita sisipkan di dalam poin-poin ayat di dalam surah Yasin. Berikutnya, bulan Rajab, banyak orang yang puasa Rajab, banyak orang yang sholat sunat Rajab. Bahkan ada yang melakukan 27 Rajab, bahkan masuk 15 Sya'ban. Itu semua adalah dalilnya, hadisnya. Mungkin sebagian pendapat mengatakan hadisnya doib, tapi dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i, sangat mengedepankan fadailul a'mal, karena memang hakikatnya orang yang sholat nggak ada salahnya. Betul? Orang yang puasa salah nak. Coba titik salahnya orang puasa, salahnya di mana? Oh, itu kan salahnya nggak ada dalilnya. Walaupun nggak ada dalil, yang namanya puasa pasti ibadah. Betul? Kullul ma'ruf ibadah. Setiap kebaikan pasti akan bernilai ibadah. Nah, wabil khusus di bulan Ramadan, ingin saya menyampaikan satu hadis yang menurut sebagian pendapat orang bahwa hadis ini hadis lemah. Karena riwayatnya nggak jelas. Ibu, kalau kita belajar ilmu hadis, ada namanya periwayatan. Sanadnya kemana? Nah, ini hadis menurut sebagian orang hadisnya dhaif. Kalaupun dhaif tapi bermanfaat. Insya. Apa ada hadisnya? Man hadara, saha-saha jelema, siapa saja orang yang hadir majlisan, di dalam satu majlis, di dalam satu min majalisil khairi, di dalam majlis-majlis kebaikan, baik itu majlis ilmu ataupun majlis zikir. Lebih dahsyatnya lagi, ada ilmu, ada zikir. Maka kita selalu mengkombinasikan antara ilmu dengan zikir. Al-Ihya masih berdiri kokoh karena ada zikirnya. Kalau Al-Ihya hanya mengandalkan sosok Abi Tamrin, Abi sudah meninggal dunia, ilmunya sudah tidak ada, tapi zikirnya, wiridnya, doa-doanya, itulah yang menghimpun kita semua. Maka umat Islam khususnya di kota Bogor, yuk himpun hati kita dengan zikir dan doa. Insya. Kenapa az-zikro bisa kuat dengan murabbi almarhum Ustadz Arifin Ilham? Karena zikirnya. Subhan. Maka yuk bismillah, majlis-majlis dimanapun, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, semua majlis taklim, isilah kajian itu dengan zikir dan salawat. Zikir dan salawat. Karena itulah yang paling murni, yang akan menyatukan hati kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa kata Rasulullah? Fi Ramadan, ngahadiranana di bulan suci. Oke, kamari ibu sok rajin kan? Rajin bulan Rajab, bulan Sya'ban, unggul poe, rajin ke pengajian. Tapi ada yang spesial di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, siapa saja yang hadir di bulan Ramadan ke majlis-majlis ilmu, majlis zikir, khalaqallahu ta'ala, Allah akan menciptakan, Allah akan memberikan lahu bagi orang tadi. Yang mana? Yang ia datang ke majlis taklim, majlis ilmu, majlis zikir, bikulli qadamin ibadatanah. Setiap langkah kakinya dicatat setahun ibadah. Amin ya Rabbal. Jadi ibu nu lempang jalan kaki dari rumah ke majlis masjid alumni IPB, setiap langkahnya berapa langkah ibu? Bari nageu pagawean orang hitungnya. Berapa langkah yang kita sudah langkahkan, Allah catat sebagai pahala setahun kita ibadah. Amin ya Rabbal. Tuh, maka nikmat bulan Ramadan ini, kullu ibadatin mudha'afun. Setiap ibadahnya Allah lipat gandakan. Amin.
Bahkan yang sunnah sampai kepada derajat wajib. Yang wajib Allah lipat gandakan berpuluh-puluh kali lipat. Amin. Maka yuk bismillah, Ramadan jangan pada libur. Ibu tuh ngaji ente, kunaon libur ngajina. Aju ngapain? Di imah we cenah ulang-ulang ngadaguan buka puasa. Rugi. Jauh keneh ka maghrib, betul? Sekarang baru jam berapa? Jam 10. Ibu beres jam 11. Kita beres setengah 11. Balik ke imah, naon pagawean anak? Boci, bobo ciang, bocan, bobo cantik. Nggak ada tuh aktivitas yang lain. Oh, tapi kan ibadah bisa di rumah. Potensi ibadah di rumah kecil dibandingkan potensi ibadah di tempat-tempat pengajian. Kita bisa ibadah di sini karena bersama-sama. Coba ibu ngaji jeung urang duaan di Madaik moal. Bari nage urang embung. Sieun digegel. Karena kita nikmat nih bareng-bareng, Bu. Berjamaah, disitulah kata Rasulullah, al-jama'atu rahmatun. Orang berjamaah pasti penuh dengan rahmat. Amin. Maka yuk bismillah. Ngaji kita jangan berhenti. Sekarang baru awal. Kata Rasulullah, awaluhu rahmah. 10 pertama di bulan Ramadan itu rahmat. Sekarang tanggal berapa Ramadan? Ini apalnya rek lebaran mah. Tanggal 3 Ramadan. Sakoteap ibu. Sebentar. Nggak lama. Besok Senin yang akan datang. Kita sudah 12 hari kemudian. Betul? Ketemu lagi Senin berikutnya. Kita sudah 24 hari kemudian. Besoknya lagi Senin, geus eueuh pengajian anak. Daker libur Idul Fitri. Betul? Ngaji kita paling 3 kali. Paling hebat 4 kali. Paling sedikit 2 kali. Betul? Maka momentum Ramadan kita pakai untuk senantiasa hadir ke majelis ilmu. Amin ya Rabbal. Bu, kunaon si orang kudu boga ilmu? Di dalam satu kitab disebutkan ilmu itu hurufnya ada berapa? Eta mah bahasa Indonesia ece. Bahasa Arab mah bahasa Arab. Hurufnya ada 1, 2, 3. Ainnya apa? Cicing, teu nyaho. Ainnya adalah illiyin. Tulis, Haji tulis. Ainnya apa? Sugante aya papan tulis eueuh si horeng. Ya, karena Ustazah Sufina eueuh jadi papan tulis. Da kabaca ku urang mah nya. Nah biasanya susrok tulis-tulis teh Bu Hajah Sufi gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Ainnya apa, Bu? Illiyin. Illiyin. Lamnya latifun. Latif. Mimnya muluk. Mimnya apa? Muluk. Mim lam kaf. Muluk. Kita lihat poinnya, Bu. Ain illiyin. Kenapa kita harus berilmu? Kunaon kudu neangan ilmu? Karena orang berilmu illiyin adalah mereka orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Maka ibu ngaji niat nyari ilmu, Allah angkat derajatnya. Tapi kalau ibu ngaji hanya untuk bertukar makanan dan minuman bahkan arisan, leungit ilmuna. Nauzubillah min. Jadi kuncinya ngaji itu adalah cari, maka Allah akan angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang punya ilmu. Amin. Coba aja, orang punya ilmu pasti mulia. Betul? Satu kisah disebutkan, aya jelema rek diasupkeun ka neraka. Udah siap nih malaikat Zabaniyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai malaikat,
Coba cross check kembali nih hambaku, siapa tahu dia punya amal kebaikan sedikit dalam hidupnya. Ternyata pas ditanya-tanya kebaikannya emang nggak ada, kosong. Jadi hirupna penuh dengan kemaksiatan. Singkat cerita, setelah dikorek-korek, dia bilang sama malaikat, wahai malaikat, saya punya, mungkin ini jadi amalan saya. Suatu saat saya punya kambing. Saya punya kambing, saya lepas. Saya cari kambing saya. Ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Gedor pintu orang, tanya rumah orang. Suatu saat saya bertanya kepada seorang ulama besar di kampung saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Kiai ningali embe uing teu? Cek kiai, ibu teuing aing mah teu nyaho. Nggak tahu. Saya masih sibuk di dalam lagi wirid. Subhanallah. Oh, hatur nuhun kiai, mangga. Assalamualaikum. Salam. Pulang dia. Kambing tidak ketemu, meninggal dunia. Dalam satu riwayat disidang oleh Allah. Saat perkara yang ia sampaikan kepada Allah, apa kata Allah? Wahai malaikatku, masukkan dia ke dalam surga. Malaikat bertanya, ya Rabb, apa yang menjadikan ia dimasukkan ke dalam surgamu? Apa kata Allah? Karena dia pernah datang kepada kekasihku dan dia pernah mengucapkan salam kepada kekasihku, berarti dia cinta kepadaku. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan sama orang yang kehilangan kambing? Hanya datang ke rumah kiai, ngucapin salam ke rumah kiai, nanya ke si kiai, dah nggak ngaji, cuman salam, cuman lihat wajahnya, Allah masukkan orang tadi ke dalam surga. Komodai ibu. Amin atuh. Ibu mah lain datang ngukur salam mungkul, datang diuk ningalikeun ustad. Geus pasti ahli jannah eta mah. Amin ya rabbal. Kalau pengen masuk surganya lebih cepat, sing sering datang ke imah ustad. Atuh saya ulang ngaji doang. Nyabunya itu. Jadi hebatnya ulama, hebatnya orang berilmu yang mandangnya saja, yang cuman ngucapin salam saja, Allah masukkan ke dalam surga. Komodai orang berilmunya. Maka yuk bismillah. Tujuan kita duduk di sini adalah cari ainnya apa tadi? Aliyin. Allah pasti angkat derajat kita. Lamnya latifun. Orang berilmu, ilmunya benar, ilmunya bagus, ilmunya sejalan dengan hidupnya, maka hidupnya latif, lembut. Hidupnya akan tara ngambek, tara bikin status yang akan menyerang orang lain. Tidak mau julid sama orang lain, karena dia sudah menjadi orang yang berilmu. Insya. Jadi kalau kita masih aadatan, masih aambekan, masih jujulidan, masih kene nyeun status menyerang orang lain, ciri bahwa ilmu kita belum mampu mendandani hidup kita. Nauzubillah min. Maka kata seorang ulama besar, kalau kita pengen dapat ilmu dan kelembutan ilmu dari Allah, amalkan wiridan ya latif, ya latif, ya latif. Berapa kali? 129 kali. Inda kulli maktubatin, setiap selesai sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam. Sampai selesai. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar. Lanjutkan. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latifu, tipu, 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 tipu. Mata wiridan teh ulah sok cepet-cepet teuing.
Ya pan sok aya uberan wiridan teh. Lulumpatan. Subhanallah, subhanallah, banallah, 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 banallah. Banallah. Sing tumakninah. Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Naon wiridan kitu? Allahu Akbar. Sing tumakninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulah cepet teh. Akbar, bar. Borolok, borolok, borolok. Naon borolok? Gitunya. Tuh, tambah sekarang wiridannya. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Kalau mau didomahkan, Ya Latifu, 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 Ya Latif. Kahade. Lah cepet teh. Ya tipu, 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 tipu. Cek salah kisian nipu aing lain. Tuh. Nyabunya supaya apa? Supaya Allah lembutkan hati kita dalam menerima ilmu. Karena salah satu syarat ilmu itu masuk ke hati kita adalah lembut hati kita. Lamun heras moal asup. Kalau keras nggak bisa. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, summun bukmun. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Keras matanya, keras telinganya, keras hatinya. Tidak bisa masuk nasihat ke dalam dirinya. Tidak lembut hatinya. Tapi kalau hati sudah lembut, nasihat sekecil apapun mampu masuk dan merusak jiwa dan raganya sehingga berubah menjadi orang yang baik dan soleh. Suatu saat seorang pemuda lempang di hiji kota. Tiba-tiba dia sedang mabuk. Botol dicekek. Lain jelema dicekek botol. Mabuk. Ngefly. Tiba-tiba datanglah seorang kakek tua. Kata orang yang tua, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tiba-tiba si pemuda yang mendengar ayat Quran tadi, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Tuh, kalau orang beriman itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau orang beriman dengar ayat Quran itu hatinya langsung bertambah. Kalau orang beriman dengar zikir hatinya nyala. Kalau orang beriman dengar majelis taklim hatinya hidup. Ia mah hadir ke majelis hati beki keras. Hadir ke pengajian hati beki keras. Kenapa? Julid ke majelis taklim. Julid ke ustadna. Julid ke panitia. Julid sama teman yang ada di tempat majelis taklim. Nauzubillah min. Halo. Nah, acara reaching karasa lain. Cek ibu-ibu aing amat sih. Alhamdulillah. Berarti ibu hatinya masih lembut. Iya, maka ibu kalau orang beriman dengan ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, antallahu, bala, wallahi, antallahu la ilaha illa anta, Allahu, 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 wallahi innahu la ilaha illallah. Merinding tangannya, merinding badannya, merinding hatinya, merinding pikirannya, nangis. Karena saat itu tidak ada yang dia harapkan kecuali Allah. Heras hatena, ya Allahu, ya Allah, balik mual, ya Allah. Bari ngobrol, ya Allah teh. Ciri heras hatena. Nauzubillah min.